persen. Nah, itu biar kamu tahu bagaimana hal-hal yang terdapat di dalam wilayah formal. Itu secara umum dulu yang Pak Bondan sampaikan. Oke, terima kasih Pak Fian. Coba Pak Bondan minta untuk yang berikutnya, yang coba akan menjawab ya, Ananda Tias. Tias, gimana Tias? Siap Tias, wilayah fungsional. Halo? Tias? Halo, Assalamualaikum Tias. Gimana? Mungkin lagi ini kali ya. Kita bantu dengan yang lainnya. Coba di sini Ananda Aliza Fahira. Bagaimana dengan wilayah yang namanya fungsional? Yuk. Wilayah fungsional merupakan konsep wilayah sebagai suatu sistem yang menekankan perbedaan dua komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Bagus sekali. Terus apa lagi? Boleh disebutkan kembali? Bersifat apa biasanya? Bersifat apa? Bersifat? Nggak apa-apa ya. Bersifat apa tuh? Heterogen ya. Dibantu sama Pak Bondan. Ketemu sama Ananda Aliza? Di mana Pak? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini tambahan saja ya. Tambahan untuk kamu semua. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai perwilayahan fungsional, dia ditentukan dengan adanya hubungan dari titik-titik pertumbuhan pada unit-unit wilayah dengan titik pusat pertumbuhan. Nah, itu wilayah fungsional. Oke, nggak apa-apa. Aliza, terima kasih Aliza. Sebentar dulu. Aliza, sebentar dulu. Lo mana lo dimarahin? Apa? Lagi benahin jemuran, orang mau hujan. Mendung dikit. Iya, udah hujan, suruh benahin jemuran kan di luar tuh sekalian. Woi. Kok sepi dah? Pak. Gimana Kak? Sore Pran. Lagi jadi muda. Al. Belum Al. Jumat besok. Al. Apa? Kangen. Anjing. Al, lu kemarin balik jam berapa? Subuh. Enggak seriusan lu balik jam berapa? Apa Nal? Andri sholat subuh nggak ngomong. Diem. Kaget gua. Dia mah rajin Al. Sholat. Dia harus dilantangkan suaranya. Dulu sering ke masjid dia. Iya. Andri. Ya, si Andri. Lu gedek liat jenggotnya aja. Ngapa? Ada nasi ya? Enggak. Oke, baik. Saya ulangi. Ya. Bukan ada nasi, Jack.
Kayak jenggot-jenggot nelayan. Emang. Bentar. Bajunya Oke, sangat Oke, Pak Bonan bola. ulangi kembali. Pak Bonan sampaikan kembali dulu. Tadi yang kita sampaikan di mana tadi? Wilayah fungsional ya. Oke, saya coba ini dulu nih ya. Tadi saya ulangi kembali tadi tentang wilayah fungsional. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kalau di rumah begitu, kalau di rumah banyak gangguannya ini. Pak, jamnya udah habis, Pak. Iya, tahu. Pak suruh ngangkat jemuran ya, Pak? Bukan angkat jemuran. Anak saya tadi ada kendala biasa. Anak Susu saya ya, kan juga Pak. nge-zoom. Susu ya, mau susu ya. Bukan, dia kan nge-zoom. Kalau nge-zoom tuh beda. Jadi makanya banyak yang harus di ini. Pusing juga, saya harus ngurusin juga. Oke. Yaudah Pak, keluaran Baik. kita. Ish, semua aja. Eh. Jadi yang saya tadi sampaikan sama kamu tadi ya, terakhir nih ya, sebelum nanti kamu masuk di literasi. Kalau untuk masalah wilayah fungsional, yaitu adalah ditentukan dengan adanya hubungan ya dari titik-titik pertumbuhan pada unit-unit wilayah dengan titik-titik pusat pertumbuhan. Nah, kalau wilayah fungsional, titik beratnya ada pada harus hubungan dengan titik pusat. Ya. Jadi wilayah fungsional umumnya menggunakan dua pendekatan analisis. Pak, apa analisisnya? Analisis aliran barang atau orang. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ada analisis gravitasi. Kalau bicara analisis aliran barang atau orang, dititik beratkan pada sesuatu yang dilakukan orang. Tapi kalau analisis gravitasi, titik beratnya pada apa, Pak? Yaitu adalah suatu kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang menurut pengamatan. Nah, kalau misalkan analisis aliran barang atau orang memandang wilayah fungsional, berdasarkan apa di sini? Yaitu pada arah dan intensitas aliran barang atau orang antara titik pusat dan wilayah sekitarnya. Nah, jangkauan pengaruh titik pusat, ini terakhir ya sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini. Ya, terhadap wilayah sekitar sampai pada titik minimum arus aliran, itu kita lihat beberapa jenisnya. Nah, ini kamu harus ingat dulu nih di wilayah fungsional. Jenis aliran barang atau orang, kalau yang disebutkan, satu, ada bidang informasi. Contohnya apa sih Pak? Contohnya nih misalkan, ada surat kabar, tabloid, ya kan, surat telepon, telegram, dan seterusnya. Banyak ya. Bidang sosial, ada arus sumbangan dan kemanusiaan. Ya kan, terkait dengan masalah siswa sekolah juga itu termasuk. Ya kan, dan seterusnya. Itu pada wilayah fungsional. Ya kan. Terus yang ketiga ada bidang ekonomi, ada arus penumpang angkutan bus, barang kebutuhan pokok, barang ekspor, dan seterusnya. Bidang politik apa nih? Bidang politik adalah terkait dengan masalah arus pengungsi dan mencari suaka politik, ya, serta arus pembelajaran negara. Nah itu wilayah fungsional tuh banyak banget. Pak, kenapa seperti itu? Nanti pendekatan analisa tadi yang ada di wilayah fungsional itu ya dapat dilakukan dengan cara apa? Pembuatan juga yang sama seperti yang ada di wilayah formal. Cuma bedanya kalau formal dia pakai tabel. Kalau ini dia ada teori grafiknya, ya kan? Nah, dia bagaimana dia nanti grafik itu nanti ada kode matriks ya. Misalkan metode apa dan metode apa. Nah, contoh. Misalkan kita ambil contoh saja nih, misalkan contoh. Aliran barang atau orang pada arus angkutan penumpang yang menggunakan jalur bus umum. Nah, ini biasanya menunjukkan terjadinya hubungan sosial ekonomi antar wilayah. Ya, ini adalah gimana Pak? Misalnya jalurnya itu tadi menggunakan metode matriks, ada bus umum menuju wilayah. Itu bagaimana? Ya kan? Ada bus umum dari wilayah, itu juga bagaimana? Nah, nanti bisa dilihat dari berbagai keterangan-keterangan yang ada. Nah, itu dulu ya. Pak Bondan coba sampaikan dulu di masalah wilayah formal sama fungsional. Sampai dengan di sini, kira-kira sudah dapat dipahami nggak untuk bagian awal kerangkanya? Tadi yang baru bergabung Noval Hafiz tadi ya. Ya, dengan kerangka yang tadi Pak Bondan sampaikan sudah bisa dipahami nggak? Ini baru bagian awal dulu. Paham semuanya. Baru 2 nih. Hah? Paham satu buku.
paham satu buku. Jadi kalau misalkan tadi yang Pak Bondan tanya, oke, good people. Berarti kalau wilayah formal, dia terkait dengan masalah homogen. Kalau tadi bicara di, nah wilayah fungsional, berarti dia adalah dengan kasus heterogenitas. Atau apa Pak? Adanya interaksi. Nah, interaksi itu berarti apa tadi? Titik-titik pusat wilayah, ya kan? Dengan titik-titik pusat pertumbuhannya. Tadi dengan apa Pak? Dengan metode arus barang atau orang. Nah, itu bisa tuh jadikan sebuah parameternya. Tadi gambarannya seperti itu. Oke, cukup buat kelas 12 IPS 2. Ini adalah gambaran yang bisa kita sampaikan. Nanti kamu Pak Bondan tunggu untuk tugas